Jadi Kak, ini kan kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda nih Kak. Ya. Mungkin dari Kak Bar ingin menyampaikan sesuatu untuk pramuka penegak dan pandega atau mungkin untuk pembina pramuka di luar agar menjadi pemuda yang tetap semangat meneruskan perjuangan pahlawan di masa pandemi Kak. Oke. Jadi gini, untuk saat ini kepramukaan kegiatannya sedikit banyak terpengaruh oleh pandemi yang sekarang memang sedang mau nggak mau kita harus hadapi. Nah, otomatis dalam pola pembinaan, pola kegiatan itu dampaknya luar biasa dan kita bisa memanfaatkan berbagai metode, berbagai cara supaya pramuka ini tetap eksis dengan segala cara yang kita pakai untuk kita bisa tetap ayo terus berkegiatan. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai media yang ada. Nah, itu juga salah satu kampanye saya supaya ini loh pramuka itu ada kegiatan ini, sehingga itu bisa menginspirasi. Jadi ketika kegiatan kita terhambat itu bukan halangan, jadi malah justru itu tantangan yang saat ini resource apa yang kita punya bisa kita maksimalkan untuk bahwa tantangan ini tuh kecil gitu, nggak ngaruh. Pramuka tetap akan mewarisi semangat pemuda di Sumpah Pemuda bahwa ya kita harus tetap berkarya. Ya, itu pramuka. Dan seperti yang saya sampaikan di amanat di upacara tadi bahwa tantangan kita generasi muda sekarang itu lebih kompleks, banyak banget dan dari segala penjuru. Nah, di sini saya harapkan dengan semangat Sumpah Pemuda yang kita miliki, pramuka tetap bisa menjadi guidance, menjadi pemandu mereka untuk menghadapi tantangan. Itulah kenapa di pramuka harus kita punya selain kita punya hard skill, kita harus punya soft skill dan life skill. Ya, betul sekali ya Kak. Sekarang udah banyak media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran juga. Sekarang ini saya akan Kak bertanya, ini pertanyaan ditunggu-tunggu oleh teman-teman di Sanggar nih, dan teman-temannya itu di rumah juga. Yang pertama nih Kak, coba Kak ceritakan pengalaman Kakak semasa menjadi pembina di golongan penegak itu gimana Kak? Oke, waktu itu saya jatuh cinta dengan pramuka pertama kali waktu menjadi pembina di salah satu sekolah swasta di SMK Raden Pasar. Itu saya menemukan yang dulunya saya melihat pramuka itu biasa saja, ya, kegiatan-kegiatan muda betul. Tapi setelah saya terjun di dalamnya, saya menemukan sesuatu di situ yang ini apa ini kegiatan apa? Nah, dengan kekepoan itu, keingintahuan itu, saya gali lebih dalam, saya ikut pendidikan, alhamdulillah sudah sampai KMD KML, KML-nya kemarin 2015, itu saya ingin tahu ternyata di pramuka itu seperti apa, karena saya menemukan ini harus dilestarikan di generasi muda dan pramuka tidak akan pernah mati. Dia adalah solusi yang bisa kita pakai untuk pembinaan generasi muda di zaman apapun. Dengan catatan pramuka kita juga harus berkembang. Nah, pada saat itu saya menemukan bahwa di pramuka itu saya bisa berbuat baik lebih banyak dan berbagai cara. Itu yang membuat saya jatuh cinta ke pramuka. Nah, karena saya waktu itu di SMK, karena golongannya kan menegak, langsung di penegak. Nah, pembinaannya tentu tidak asing karena saya mengajarnya juga di golongan usia itu. Itu menarik sekali sehingga saya suka dengan kegiatannya dan mengantarkan mereka di event-event gitu. Semakin jatuh cinta semakin jatuh. Senang banget kegiatannya. Jadi Kak Bar itu jatuh cinta dengan pramuka itu karena beliau bisa berbuat baik lebih banyak ya Kak ya. Yeah, nah kalau kalian itu jatuh cinta pada pramuka itu karena apa? Nanti perlu dicari ya nanti.
harus. Siap. Karena itu yang membuat kita akan terus bertahan di situ. Betul, karena kalau kita jatuh Iya. cinta ini kan jadi nyaman ya Kak ya. Terus pertanyaan yang kedua Kak ini, bagaimana menurut Kakak terhadap perbedaan dinamika golongan penegak selama Kakak menjadi pembina? Ini dalam hal proses dinamika dan media pembinaan yang diterapkan. Setiap generasi, setiap angkatan tentu punya tantangan masing-masing. Jadi pada saat itu pembinaannya ya masih standar, masih kegiatan. Saya paling suka ketika menggunakan kegiatan-kegiatan di lapangan seperti perkemahan, itu paling suka. Jadi di situ apa ya? Kita lebih bisa mengeksplor apa yang ada di diri masing-masing, sehingga nanti akan kelihatan si A itu seperti ini. Nah, proses-proses seperti itu yang saya melihat ini sepertinya. Nah, di setiap angkatan itu dinamikanya berbeda. Apalagi yang sekarang ini 2 tahun ke belakang, 2-3 tahun ke belakang, kita diserang pandemi. Di situ otomatis kita harus 180 derajat membalik proses pembinaan, harus memutar otak ini gimana caranya supaya kegiatan tetap jalan, tapi dengan protokol kesehatan yang dianjurkan, dan mereka tetap fun, mereka tetap mendapat apa yang harusnya dipelajari sebagai bekal. Tantangannya di situ. Sehingga untuk dinamika media kita harus mengikuti zaman, harus mengikuti apa yang ada sekarang ini yang disukai mereka apa toh? Kita pakai itu. Yang lagi booming ya YouTube, TikTok, Instagram, pakai itu. Jadi dinamikanya kita ikut harus selalu dinamis, harus selalu dinamis. Ya. Sesuai dengan tema kita Kak, tingkatkan kreativitas menuju Indonesia tangkas. Berarti pramuka sekarang harus lebih kreativitas, lebih ditingkatkan. Iya. Terus pertanyaan yang ketiga Kak ini, bagaimana menurut pengamatan Kakak saat ini, kreativitas apa sih yang dapat dilakukan pramuka penegak dan pandega sekarang yang dengan berkembang revolusi industri keempat ini Kak? Oke, perkembangan zaman sudah sampai 4, sebentar lagi sampai 5. Jadi menurut saya sebagai seorang pramuka, kuncinya satu, jangan menutup diri. Itu karena perkembangan entah itu media, entah itu informasi, entah itu teknologi, itu kita sebagai anggota pramuka tidak harus mengikuti. Karena dari situlah nanti kita akan bisa tetap menjadi pemandu mereka, pengkonter terhadap budaya-budaya yang tidak baik. Dan dari situ juga kita akan mengkampanyekan bahwa anggapan bahwa pramuka itu jadul, pramuka itu kuno, nggak ada lagi sekarang. Kita lihat konten-konten kreator pramuka itu luar biasa. Makanya kita jangan menutup diri. Caranya adalah apa yang sedang jalan saat ini. Kita harus belajar. Minimal kita tahu, syukur bisa mendalami sehingga bisa memanfaatkan itu. Caranya seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir buat Kak Bahar. Selanjutnya Kak, ini apa saran Kakak untuk pramuka penegak dan pandega serta kakak pembina yang ada di luar sana agar pendidikan pramuka itu menjadi garda terdepan untuk membentuk calon-calon pemimpin bangsa di masa depan? Nah, yang saya sampaikan tadi, jadi gini, caranya adalah satu, tidak membatasi diri. Kita harus tetap mengeksplor keingintahuan kita, bahwa ternyata apa yang kita tahu itu selalu kurang, masih ada banyak sekali potensi yang bisa digali, yang bisa kita manfaatkan dalam membina generasi-generasi. Misalnya dari kakak-kakak pembina, tidak ada waktu untuk berhenti belajar.
harus selalu belajar, harus mau berkembang. Jadi sekarang metode-metode banyak sekali. Itu juga yang saya alami ketika saya pertama tahu pramuka itu paling seperti itu, kegiatannya kemah, nyanyi, tepuk, anggapan seperti itu. Tapi ternyata ketika saya masuk di dalamnya seperti ini, ternyata seperti ternyata ada kegiatan seperti ini dan banyak lagi. Dan itu excited sekali. Jadi kuncinya adalah untuk generasi sekarang yaitu satu itu jangan menutup diri terhadap perkembangan dan perubahan zaman tidak bisa kita hentikan. Yang bisa adalah kita menyiapkan diri kita sehingga bisa tahu mana yang baik yang bisa kita manfaatkan, mana yang buruk ya jangan kita ambil. Itu memang kita harus itu ya Kak, mengikuti zaman itu penting untuk masa pandemi seperti ini. Apalagi pramuka itu kan menyiapkan semuanya, ada PBB juga ada, terus hiking, terus mungkin kakak-kakak yang suka dunia luar itu bisa ditemukan di pramuka. Jadi pramuka itu pasti banyak sekali kegiatannya, tidak hanya bertepuk tangan dan lain-lain gitu ya Kak. Ya Kak Bahar ini termasuk andalan yang paling kreatif dan paling berjiwa muda banget karena dia punya TikTok ini Kak. Nah bisa itu Kak disampaikan awal mulanya ini gimana Kak, kok bisa kepikiran buat TikTok? Karena kebanyakan kan ada sibuk nggak sempet buat TikTok gitu Kak. Ini itu sebetulnya sebuah counter yang dulu saya waktu itu anti TikTok, anti banget sama TikTok. Karena pada waktu itu image yang saya dapat dari aplikasi itu adalah joget-joget yang jelas, kemudian konten-konten yang berbau seperti itulah vulgar. Dan menurut penilaian saya waktu itu ini enggak banget untuk generasi muda seperti itu. Kemudian walaupun saya tidak punya akunnya, tapi saya sudah install. Terus setelah saya pelajari, jadi lihat dari teman-teman, ternyata tipe aplikasi ini adalah apa yang kita sering nonton itu yang akan muncul terus di beranda kita. Berarti seperti YouTube juga ya Kak? Iya, jadi misalnya kita suka nonton kajian, itu nanti yang direkomendasikan TikTok kepada akun kita itu ya apa yang kita suka tonton. Apalagi kalau kita sampai buka profilnya, lihat video-videonya, itu di situ semakin TikTok akan mengarahkan kita ke video-video yang semacam itu. Nah, dari situlah saya punya pikiran bagaimana kalau saya mengcounter budaya yang di TikTok yang selama ini saya anggap itu kurang bagus untuk generasi sekarang. Saya counter dengan sesuatu yang positif. Nah, di situ saya kepikiran kira-kira konten apa yang saya bisa keahlian saya dan itu positif. Saya awalnya saya coba juga apa yang tadi saya sampaikan. Saya kalau biasanya di YouTube kan lihat ceramah-ceramah gitu, lihat wayang gitu, acara-acara seperti itu. Nah, saya kenal seorang ulama yang namanya Gus Baha itu dari TikTok. Sebelumnya tidak pernah tahu. Gitu ya. Kalau di YouTube paling saya tahunya misalnya seperti Anwar Zahid, terus itu misalnya kiai-kiai yang gitu. Nah, di TikTok saya tahu ada Gus Baha, ada yang udah Hidayat. Itu saya tahunya dari TikTok. Nah, dengan seperti itu anggapan saya, berarti ini bisa kita manfaatkan menjadi lebih positif. Nah, kemudian saya membuat akun, terus membuat video. Awalnya random, apa aja, misalnya saya bikin video taman, terus di situ dikasih sholawat, gitu. Enggak berhasil, tidak FYP kan, kalau istilahnya kan. Nah, kemudian suatu ketika bulan puasa kemarin, Ramadan kemarin, saya teringat dulu waktu sekolah saya pernah punya hobi nulis. Nulisnya bukan nulis kayak novel kayak apa gitu, tapi nulis yang membuat huruf-huruf dengan kreasi-kreasi indah. Nah, itu waktu dulu saya sering, cuma lama sekali setelah sekolah nggak pernah bikin. Nah, terus di situ
saya coba bikin nulis, bisa dilihat di video saya paling bawah TikTok, saya nulis Bismillah, terus nulis Bismillahirrahmanirrahim, dan saya upload. Waktu itu follower saya baru 100-an berapa, itu pun murid-murid sendiri, kan saya promosi ke anak-anak siswa, mereka follow, mungkin karena nggak enak, saya gurunya mungkin kan, terus di follow, tidak apa-apa, kan itu sebagai pancingan kan. Nah, terus saya pula coba nulis, followernya waktu itu nggak nyampe 200, 100 berapa gitu. Terus saya bikin Bismillah itu, waktu habis buka puasa, iseng bikin Bismillah, di buku tulis biasa. Oke, udah, saya upload, selesai, udah saya tinggal. Nah, paginya mau sahur, setelah sahur saya buka, coba lihat, ternyata dari satu video itu follower saya naik menjadi 2.000 dalam satu malam dari satu video. Berarti saya semakin yakin bahwa kita bisa mengcounter, memanfaatkan media sosial apapun untuk kegiatan yang positif. Nah, sejak saat itu saya menggali lagi apa yang dulu pernah saya bisa, latihan lagi sampai sekarang nuruti. Saya ingin dibuatkan nama saya nuruti sampai sekarang, akhirnya ya seperti yang dilihat itu, followernya bisa sampai ini sudah sampai berapa, 230-an ribu. Wah, banyak sekali ya Kak. Mulai dari Ramadan kemarin sampai sekarang. Itu cerita yang di TikTok, awal kisah saya bermain TikTok yang punya anti banget, sekarang bisa banget kita pakai untuk ini, ada wahana. Berarti tergantung dari diri kita sendiri ya Kak, memanfaatkan media sosial itu. Bahkan media sosial itu ternyata bisa menjadi ladang pekerjaan dari kita sendiri. Nah, ini kan pengalaman yang luar biasa ya. Teman-teman juga bisa mencontoh, misalnya kalian punya hobi atau mungkin yang mungkin ada yang suka melukis, ada yang suka menggambar. Nah, itu bisa nanti kita kita latih lagi, nah agar bisa bermanfaat bagi semuanya juga, bisa di-share ke media sosial juga. Nah, untuk uploadnya Kak, itu per hari berapa Kak? Bahar? Kalau nggak tentu, karena saya membuatnya juga di sela-sela kesibukan. Jadi kadang bisa satu hari bisa satu video, pernah satu hari 100 video, pernah ya nggak upload sama sekali juga pernah. Jadi tergantung mood juga. Kita membuat konten juga kalau pas lagi capek ya Pak. Cuma sekarang yang sering malah live. Karena untuk TikTok itu kalau sudah 1.000 follower kita bisa live. Nah, tiap malam habis bisa saya pastilah bisa lihat gitu. Alhamdulillah bisa menghasilkan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kakak semuanya yang punya TikTok ini bisa langsung di searching loh. TikToknya itu Larasati Lettering. Kalau ada yang belum tahu lettering itu apa, lettering itu seperti kayak tulisan, ya kayak tulisan yang indah gitu. Jadi lettering itu bagaimana kita menulis sebuah huruf dengan kreasi-kreasi yang indah. Jadi dengan huruf apapun. Misalnya nanti kalian mau order pesanan nama, itu bisa langsung Kak Bahar, wah dijamin itu bagus banget nanti hasilnya. Nah, ini Kak, di selain ada TikTok ini Kak Bahar juga ada YouTube nih, ada Larasati Lettering dan dan ini untuk saat ini memang beberapa hari terakhir ini memang jarang upload karena belum sempat ngedit karena kesibukan padat banget. Cuma tetap ada beberapa YouTube saya jadi gagal. Iya. Selain YouTube Larasati Lettering ternyata ada Bahar Sinau Kak. Nah itu isinya apa aja Kak kalau yang di situ? Kalau YouTube yang Bahar Sinau itu isinya tentang sesuatu hal yang berbau sinau, belajar. Jadi ada beberapa segmen yang saya buat, di antaranya yang paling utama karena saya pakai YouTube itu untuk mengajar. Jadi materi saya bikin video, kemudian nanti ketika mengajar tinggal share linknya kan.
ke siswa yang mereka bisa mempelajari itu tentang sinau seni rupa. Kemudian ada sinau karakter. Sinau karakter ini adalah karena saya di kesiswaan, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan termasuk pramuka yang kebetulan saya masih punya dokumentasinya, dan itu kegiatan yang ada yang sudah tembus sampai ke Kuarnas, saya upload di situ juga ada yang waktu itu masih hanya di Instagram, cuma sudah dikomen oleh Kak Adiaksa Daud dari waktu itu di Instagram saya, di komen, ini bagus sekali, salam untuk teman-teman guru di SMA 1 Depok. Dari situ saya upload, masukkan ke segmen sinau karakter. Di sinau karakter itu kita belajar tentang karakter-karakter baik apa di sekitar kita. Itu ya. Kemudian ini yang ketiga yang terbaru yang masih saya rintis, sinau software. Jadi ada satu software yang biasa dipakai untuk anak-anak sekarang, lomba-lomba bikin desain, itu baru saya dan itu juga belum. Oke, sangat kreatif sekali ya untuk Kak Bahar. Terima kasih untuk Kak Bahar telah menjawab pertanyaan dari kami. Nah, untuk kesimpulan talkshow siang hari ini yaitu kakak semuanya, semangat perjuangan para pemuda Indonesia harus tetap kita bawa, tertanam utuh dan kuat di jiwa kita. Pandemi ini mengajarkan kita untuk berjarak, bersosial distancing, tetapi kita akan terus bersilaturahmi. Jangan sampai kita merasa terdiskriminasi ya, karena saat ini kita adalah pemuda melawan pandemi. Untuk kakak-kakak semuanya yang belum subscribe YouTube DKJ Kudus, silahkan langsung di subscribe dan share link ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk follow Instagram DKJ Kudus Cakti ya. Dan jangan lupa untuk ikuti FB juga dari DKJ Kudus. Nah, langsung saja nanti kalau misalnya kalian punya pertanyaan untuk Kak Bahar, langsung kepoin di sosial medianya Kak Bahar. Kak Bahar siap ya Kak menampung pertanyaan dari adik-adik semuanya ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam